Saya Guntur Adinegara, saya akan mempresentasikan tentang PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel adalah produsen baja lembar panas dan baja lembar dingin, serta produsen batang kawat baja terbesar kedua di Indonesia. Hal ini memposisikan PT Krakatau Steel sebagai produsen baja terbesar di Indonesia dan pemain baja penting di kawasan Asia Tenggara. Fasilitas produksi baja terintegritas yang dimiliki PT Krakatau Steel meliputi yang pertama, fasilitas produksi besi, pengelolaan baja yang terdiri dari 10 dapur busur listrik dan 5 fasilitas continuous casting machine, dan yang ketiga, pabrik pengerolan baja yang terdiri dari pabrik baja lembar panas, pabrik baja lembaran dingin, pabrik batang kawat baja, pabrik batang tulangan, pabrik baja profil, dan pabrik pipa baja. PT Krakatau Steel menjual sebagian besar produknya di Indonesia, terutama pada pelanggan perseroan di Jakarta dan sekitarnya dan Surabaya, Jawa Timur. Fasilitas produksi PT Krakatau Steel terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan pasar utama produknya berada di Jakarta yang dapat dicapai melalui akses tol sejauh 94 km. Kegiatan operasional PT Krakatau Steel didukung oleh berbagai infrastruktur pendukung serta pasokan utilitas yang disediakan oleh anak perusahaan, yaitu pembangkit listrik, jasa kepelabuhan, dan fasilitas pengelolaan air. Pelabuhan Cigading yang terletak di Selat Sunda merupakan akses utama PT Krakatau Steel kepada pelanggan domestik luar Jawa, pasar ekspor, serta pasokan bahan baku dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi korporasi yang kompetitif, untung, dan terpercaya. Misi perusahaan yang pertama, mewujudkan kinerja operasional yang produktif dan efisien untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang menguntungkan. Yang kedua, mengembangkan bisnis baja melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra strategis. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi solusi baja, produk baja hilir untuk meningkatkan nilai tambah serta kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan nilai bisnis grup untuk memberikan kontribusi positif dan mengoptimalkan rantai pasok. Yang selanjutnya, mengembangkan talenta terbaik untuk dapat berkontribusi optimal dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya ada kode etik perusahaan. Yang pertama, mewujudkan standar kerja yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan tepat bagi insan Krakatau Steel dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholders. Yang kedua, meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun kelalaian yang dilakukan oleh insan Krakatau Steel. Yang ketiga, menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh insan Krakatau Steel dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya ada manajemen risiko perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri baja di tanah air, perseroan terus berupaya untuk mengantisipasi segenap tantangan dan lingkungan persaingan bisnis secara makro maupun mikro. Oleh karena itu, perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan risiko secara terstruktur dan terintegrasi, serta menetapkan langkah mitigasi dan tindak lanjut yang tepat guna mengurangi potensi kerugian yang besar bagi perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko, perseroan menetapkan manual implementasi manajemen risiko mengacu pada standar Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission. Penerapan manajemen risiko merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan harus menjadi bagian integral dalam pelaksanaan sistem manajemen perseroan. Sebagai wujud komitmen perseroan dalam penerapan GCG yang efektif, perseroan telah membentuk unit pengelolaan manajemen risiko setingkat subdirektorat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Selanjutnya, implementasi manajemen risiko di perusahaan. Pasal 25 Peraturan Menteri BUMN nomor per 1/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. Yang kedua, manual sistem manajemen Krakatau Steel. Yang ketiga, surat keputusan direksi PT Krakatau Steel
TBK nomor 153-DU-KS-KPTS-2019 tentang penerapan manajemen risiko PT Krakatau Steel TBK. Selanjutnya, ISO 37001/2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selanjutnya ada petunjuk pelaksanaan dari penerapan manajemen risiko. Yang pertama, pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, prosedur manajemen risiko perusahaan BIS 05. Yang selanjutnya yang ketiga, work instruction atau petunjuk kerja, analisis dan pengendalian risiko. Yang keempat, work instruction atau petunjuk kerja, pemantauan dan pelaporan risiko. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko di perusahaan. Yang pertama, rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Yang kedua, proses bisnis di seluruh subdit dan divisi. Yang ketiga, proyek investasi, pembangunan rutin dan corporate action lainnya dan termasuk risiko penyuapan. Selanjutnya ada kebijakan dan komitmen direksi dalam menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, direksi dan seluruh karyawan PT Krakatau Steel berkomitmen menjalankan manajemen risiko secara efektif dan konsisten guna menjamin kontinuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, untuk menjalankan manajemen risiko, direksi menerapkan prinsip prioritas dan pengendalian dan melakukan penilaian serta pengukuran risiko untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara optimal. Yang ketiga, direksi memperhatikan risiko strategis dan menetapkan langkah-langkah mitigasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, direksi akan terus berupaya mengembangkan budaya sadar risiko melalui upaya peningkatan kompetensi dan menumbuhkan kesadaran setiap manajemen dan karyawan terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Untuk menunjang kehandalan pengelolaan manajemen risiko, Perserawan telah mengembangkan aplikasi manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Aplikasi manajemen risiko mulai diimplementasikan pada tahun 2009 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi manajemen risiko akan digunakan oleh divisi legal, risk and compliance untuk mengevaluasi resiko unit kerja dan membuat laporan triwulan, serta digunakan unit internal audit untuk membantu pelaksanaan proses audit berdasarkan resiko sebagaimana tergambar pada alur berikut. Selanjutnya ada strategi pemasaran produk perusahaan. Yang pertama, direct marketing. Pemasaran langsung adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran suatu perusahaan. Metode ini mendekatkan penjual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Yang selanjutnya ada online marketing. Pemasaran yang melibatkan penggunaan teknologi digital yang sudah online, baik itu melalui platform tersedia. Yang selanjutnya ada katalog marketing. Divisi Market Research and Development PT Krakatau Steel yang mengurusi hal ini juga menerangkan bahwa sudah menggunakan katalog marketing semenjak Krakatau Steel berdiri, di mana hal ini menjadi kegiatan pasti yang dilakukan untuk dapat memberikan informasi terbaru mengenai produk dan spesifikasi yang ditawarkan kepada para konsumen. Selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media digunakan untuk melakukan penyebaran informasi mengenai produk baja Krakatau Steel, mengenai harga saham Krakatau Steel, dan update lainnya mengenai industri baja. Yang terakhir, ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Pada tahun 2014, Perserawan telah melakukan revisi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Menggalakkan perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dalam perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ada
mengelola limbah, emisi, dan sumber daya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan mengupayakan metode pencegahan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam bidang lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja antara lain melalui publikasi, sosialisasi, dan pelatihan.